yang bagian string. Oke. Nah, untuk string ya, kita masuk ke bab string ya. Jadi, oh ini ada yang belum dihapus ya. Nah, untuk yang definisinya, string ini sebenarnya termasuk tipe data ya, yang dipakai untuk menyimpan teks. Ya, jadi variabel string ini dia berisi kumpulan karakter. Nah, ciri khasnya adalah, sorry ini share screen-nya belum berubah ya. Sebentar. Ini untung saya ada backupan ya, jadi bisa ketahuan di situ. Ini kita udah masuk ke subbab string. Oke, udah kelihatan ya. Nah, untuk string tadi, ciri khasnya adalah petik dua ya. String greeting, nilainya hello. Nah, untuk menggunakan string, kita harus menyertakan file header tambahan dalam kode sumber. Library-nya adalah string.h. Nah, kalau ini kan kita langsung aja string ya, jadi .h-nya itu tidak usah ditulis lagi, karena kemarin kan kita sudah bahas ya perbedaannya yang pakai tanda kurung, kemudian tanda petik dua, kemudian ada .h-nya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari apa namanya letak dari folder library header-nya ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini tuh kita menggunakan library string. Kemudian di sini masih menggunakan using namespace std ya. Nah, kita di sini contohnya dia ada suatu variabel string dengan kalimat yang lumayan panjang ya. Nah, di sini kan sebenarnya kita bisa coba ya di yang tadi ya, yang wet school tadi ya. Mungkin saya harus ganti layar lagi ya. Atau nanti kita lebih teknisnya di praktik ya, kita mencoba di sana. Nah, intinya kalau untuk string, kita menggunakan library-nya adalah string.h. Nah, string ini bisa apa namanya digabung menggunakan operator ya. Nah, jadi ada namanya penggabungan string. Kita menggunakan operator plus ya. Jadi plus ini tadi selain dari operator aritmatika, dia bisa dipakai untuk menggabungkan string. Istilahnya itu adalah concatenation ya, concat. Nah, jadi ada kayak fungsi concat itu untuk menggabungkan string. Nah, ini sebenarnya konsep concat ini tuh sering dipakai juga di bahasa pemrograman lain ya. Nah, jadi kalau ada istilah concat artinya dia menggabungkan. Nah, di sini kita mau menggabungkan ada variabel first name dengan last name dan tipenya di sini sama-sama string ya. Nah, caranya adalah kita buat satu variabel string bernama full name yang isinya adalah gabungan dari variabel first name plus last name ya. Nah, di sini operator yang digunakan adalah plus ya. Nah, yang cara kedua untuk menggabungkan string bisa menggunakan tanda petik dua seperti ini lalu ada spasinya ya. Nah, jadi pada contoh pertama ya, spasi ditambahkan setelah first name. Jadi ini ada spasinya di sini ya, yang membuat jarak antara variabel first name dengan last name. Namun, kita juga bisa membuat spasinya itu ada dalam tanda petik dua tersendiri seperti ini. Ini hasilnya akan sama ya. Jadi intinya nanti si nama pertama sama nama kedua ini ada spasinya lah ya. Tapi dia sudah digabung menjadi satu string. Oke. Seperti itu ya untuk konsep dari penggabungan string. Nah, kemudian ada lagi namanya apa ya? Coba. Oke, jadi untuk operator plus ya, dia dipakai selain untuk menambahkan bilangan, dia bisa menggabungkan string ya tadi ya. Nah, ini konsepnya angka ditambahkan, string digabungkan menggunakan plus. Nah, ini contohnya tadi kalau yang plus kita buatnya dia untuk bilangan seperti ini ya. Sementara kalau untuk string, lihat perbedaannya ya. Jadi di sini ada variabel string X dan Y, nilainya angka. Tapi sebenarnya ini bukan angka integer ya. Dia menggunakan string. Lihat di sini tandanya petik dua ya. Nah, ini adalah ciri khas dari suatu variabel string.
Nah, untuk menggabungkannya, kita tetap menggunakan plus seperti ini ya. Nah, ini lihat perbedaannya antara contoh satu sama 2. Si out-nya juga sama, ya. Yang ditampilkan adalah Z-nya. Tapi, hasilnya ini bisa berbeda. Coba, ada yang bisa menganalisa nggak? Perbedaan hasilnya seperti apa antara program yang satu sama 2? Coba, halo? Kalian perhatikan yang nomor satu ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Oke, gimana? Mau nyoba. Oke, Ilhan ya. Gimana Jadi Ilhan? mungkin ya Bu, mungkin pendapat Ilhan kan kalau yang integers itu yang INT itu hasilnya itu kan langsung 30. Oke, Kalau yang pakai string mungkin hasilnya jadi 10 tambah 20 gitu Bu. ada tambahnya. Eh, atau Tam- 10 20 aja. Oh, digabung 10 20 berarti. ya, betul. Jadi untuk tambahnya nggak kelihatan ya di cout Iya, ya. iya. Kan tambah ini kan operator. Nah, jadi yang muncul di coutnya itu nanti untuk yang ini tuh sudah benar tadi 30 ya. Karena dia bilangan bulat. Sementara untuk yang di sini hasilnya adalah gabungan string dari 10 dengan 20. Jadinya seperti ini ya. Ini anggaplah tidak ada spasi ya. Jadi dia langsung gabung seperti ini. Kecuali kalau kalian bikin spasi di antara X plus ini ya, ada spasi, nanti dia akan seperti ini hasilnya. Ya. Oke. Jadi itu bedanya ya. Untuk penggunaan tanda plus pada string dengan bilangan ya. Ya, ada intermezzo lagi. Oke, nah untuk contoh yang ketiga, ini kalau kalian perhatikan, di sini tipe datanya berbeda ya. Jadi ada yang string, ada yang integer. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ya kemarin sudah sempat saya singgung juga, bagaimana kalau kita menggunakan beberapa variabel tapi tipe datanya berbeda. Sementara untuk operasinya sendiri nanti gabungan antara variabel yang tipe datanya berbeda. Nah, kalau seperti ini kan kita lihat di situ ada string X nilainya adalah 10, tapi dia bentuknya string ya. Sementara yang Y bentuknya bilangan bulat. Kemudian kita mau membuat variabel string Z, isinya adalah operasi penjumlahan. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Kira-kira apa yang terjadi nih dengan Error program ini? Bu. Iya, betul error. Ini udah ada ya keterangan di bawahnya ya. Iya, jadi kalau seperti ini tuh tidak bisa ya kita buat dalam program. Jadi yang perlu dilakukan adalah harus menyeragamkan dulu tipe datanya, ya. Jadi ini adalah apa namanya konsep dari penggunaan string dan angka ya. Nah, di string ya, di situ ada fungsi untuk menghitung panjang string. Ini kaitannya dengan menghitung jumlah karakter ya. Nah, fungsi yang dipakai adalah length dan size. Nah, ingat untuk fungsi, di sini kita selalu menggunakan tanda kurung dua seperti ini ya. Ini adalah ciri khas fungsi ya. Sama seperti main ya. Main ini kan fungsi ya. Ini selalu ada tanda kurung dua. Ini juga fungsi, maka dia ada kurung dua seperti ini. Oke. Nah, fungsi length sama size ini dapatnya dari mana? Ya dari library string in tadi. Ya, yang ini tadi. Makanya kita pakai string.h ya. Ketika kita mau melakukan operasi suatu string. Nah, sekarang di contoh program, di sini bagaimana kita menghitung panjang suatu string dari teks. Ya, di sini ada huruf A, B, C, D, E sampai Z. Nah, kita pengen tahu ada berapa sih panjangnya ya, atau mungkin jumlah karakternya ya, atau size-nya. Nah, kita bisa memanggil fungsi length itu tadi dengan cara mengetik nama variabel stringnya dulu di depannya, baru setelah itu tanda titik ya, panggil nama fungsinya. Nah, jadi seperti ini contohnya. txt titik length ya.
Nanti hasilnya adalah bentuknya ya berupa ini ya, berupa angka ya, panjang dari si variabel teks ini tadi. Ya, hasilnya adalah berapa nih kira-kira? Kalau teks abjad itu ada berapa sih jumlahnya? 26 ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Ya, jadi nanti hasilnya di sini adalah 26 ya lengthnya. Nah, sama juga yang di contoh 2, kalian bisa menggunakan fungsi size ya, text titik size, nanti hasilnya akan sama. Seperti itu ya, untuk penggunaan fungsi length dan atau size. Nah, ini nanti penggunaan fungsi ini ada bab khusus ya. Jadi selain kita bisa menggunakan fungsi yang ada di C++, kita juga bisa membuat fungsi sendiri nanti. Ya. Oke, nah ini string masih ada beberapa slide ya. Bentar. Oke, masih ada input juga ya. Lumayan ya. Ya, nanti ini bisa, kalaupun nggak selesai hari ini, nanti kita, oh ini terakhir nih, menghilangkan namespace tadi ya. Oke, ya insya Allah bisa selesai lah ya. Nah, untuk yang berikutnya tentang string ya, ini masih tentang string. Nah, string itu kan tadi terdiri dari kumpulan karakter. Nah, kita bisa mengakses karakter dalam string dengan mengacu pada nomor indeks yang ada di dalamnya ya. Nah, apa sih sebenarnya nomor indeks? Nah, nanti kalian akan lebih paham di bagian array ya, di bagian bab array, di situ akan selalu berhubungan dengan indeks. Intinya, indeks itu adalah nomor urut yang ada dalam suatu apa ya ibaratnya di sini ya. Kalau string ini kan dia kumpulan karakter ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada variabel myString assalamualaikum. Kemudian untuk indeksnya kita menghitungnya itu dari 0 dimulai dari huruf A. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya yang A ini adalah indeks yang ke-0, yang ini indeksnya yang ke-1, yang ini kedua, dan seterusnya. Ya. Jadi intinya indeks itu selalu dimulai dari 0. Ya. Jadi kalau misalkan tadi bagaimana mengakses karakter misalnya kita mau huruf A besar ya, kita akses. Nah, caranya kita lihat urutan indeksnya ada di berapa ya, urutan keberapa. Nah, kalau dilihat di sini A adalah yang pertama. Berarti indeks tadi mulainya dari 0 ya. Maka kita buat di situ cout-nya, nama variabelnya myString, kemudian indeksnya dibuat dalam tanda kurung siku ya, seperti ini. Tulis indeksnya adalah 0. Maka nanti yang muncul adalah huruf A. Ya. A-nya yang A besar ya, yang pertama. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau mengakses karakter A besar ya, yang berada di indeks ke-0. Oke, bisa dipahamin? Saya ingin bertanya, Bu. Oh, oke. Siapa nih? Muhammad Naufal. Oke, gimana, Novel? Jadi itu assalamualaikum koma di atasnya itu kehitung nggak, Bu? Oh, yang ini ya? Iya, Iya, tetap dihitung sebagai karakter. tetap dihitung. Termasuk kalaupun spasi, ini tuh tetap dihitung. Mm. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. jadi nanti kalau untuk indeksnya dia tetap menghitung ada karakter spasi atau mungkin di sini ada petik satu ya, dia masuk sebagai nilai ya. Ibu mau nanya, Bu. Oke, gimana Ilhan? Eh, Misalkan mau masukin M gitu, Bu, apakah kita harus ngitung satu-satu gitu, Bu, dari A sampai M gitu? Mau masukin apa? Mau mau masukin ini, Bu, M, misalkan huruf M kan tadi mah A. Oh, Nah, sekarang mau masukin M yang paling akhir gitu, Bu. oh gitu. Harus Oh, bukan harus di bukan. Hmm. harus dihitung satu-satu gitu, Bu, dari awal sampai belakang. Iya, betul. Kalau tidak dihitung ya dia bingung nanti mau ke indeks berapa yang diakses. Oh, kirain itu ada cara ini gitu, Bu, biar nggak usah ngitung dulu. Oh ya. Enggak, kalau untuk yang ini tuh dia memang harus sesuai dengan urutan indeks.
Nah, jadi nanti ini kalau di bagian array nanti akan lebih kepake ya untuk mengakses nilai array itu kita akan bermain dengan indeks. Ya, jadi selalu dihitung berdasarkan urutan indeksnya. Ya, tapi ini sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya contoh soal sih biasanya nggak sampai panjang ya kalimatnya ya. Kalau untuk latihan aja sih kalimatnya yang pendek-pendek aja. Jadi biar nggak susah ngitungnya ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian selain mengakses nilai dari string, kita juga bisa mengubah ya nilai karakternya. Nah, cara mengubahnya hampir sama seperti tadi ya. Kita menggunakan indeks ya. Nah, kemudian kita isi nilai yang mau diganti tadi ya. Jadi misalkan ini ada contoh string my stringnya itu nilainya adalah anti ya. Oke, kemudian kita mau mengganti kalau di sini dia berarti indeks ketiga ya. Indeks ketiga itu berarti huruf apa? I. Oke, 0, 1, 2, 3. Yang I ya, bukan T Oh, ya. itu. Ya, jadi Oh, ingat ngitungnya dari oh 0. iya. Ngitungnya dari 0, 1, 2, 3. Berarti ini yang 3. Ya. Nah, jadi yang diganti itu adalah I menjadi A. Caranya adalah seperti ini tadi ya. Pakai kurung siku, kemudian sama dengan, baru kasih nilainya. Ingat untuk memberi nilai di sini pakai tanda petik ya, petik satu karena dia satu karakter. Oke, ini mudah ya, apa namanya untuk dipahamin. Jadi tinggal melihat aja polanya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja dia tinggal menambahkan nilainya ya di sini ya. Oke, berikutnya input string. Nah, kalau tadi mengubah, sekarang menginput. Nah, baru di sini kita pakai cin ya, fungsi cin. Nah, kita lihat misalkan di sini ada suatu string first name ya. Kemudian di situ ada tampilan kalimat type your first name. Jadi kita disuruh ngetik nama awal kita. Otomatis ini dari keyboard ya. Nah, caranya kalau misalkan seperti ini kita biasa menggunakan cin, kemudian panggil variabelnya ya. Baru setelah itu kita ketik tuh ya, baru nanti akan ditampilkan menggunakan cout. Oke, jadi nanti ini yang keluar adalah nilai yang kita input ya. Nah, tapi ya di sini ada tapinya. Si sein ini dia hanya menganggap apa namanya? Kalau misalkan namanya cuma satu kata, oke lah dia masih bisa tampil ya. Tapi kalau misalnya kita mau menginput ada dua kata, nama biasanya kan nggak cuma satu ya, ada first name, ada middle name, ada last name. Nah, kalau seperti itu kan kita pakai spasi ya. Nah, biasanya spasi ini tuh dianggap sama C ini sebagai karakter terminating namanya atau sebagai pengakhiran dari suatu input. Sehingga nanti yang muncul itu hanya first name-nya aja atau kata pertamanya aja. Nah, kata yang keduanya itu udah nggak muncul. Ya, jadi dia hanya dapat menampilkan satu kata. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau membuat dua kata atau lebih? Ya, ini kan kaitannya dengan string ya. String itu kan dia bisa ada banyak kata, nggak cuma satu kata. Nah, ada caranya. Nih, bagaimana kalau mau menginput string lebih dari satu kata? Kita di sini menggunakan fungsi yang namanya getLine. Ya, getLine ini adalah fungsi yang kita pakai untuk membaca sebaris teks. Ya, sebaris teks itu berarti kan lebih dari satu kata ya. Nah, kalau misalnya kayak tadi, ini kan contohnya yang full name ini cuma bukan satu kata ya, ini bisa lebih dari satu kata ya full name ya. Nah, jadi kalau misalnya dari contoh nomor satu ini, kita udah ngetik nama penuhnya adalah John Doe. Tapi kalau kita masih pakai in biasa, maka yang muncul nanti cuma John aja. Ya. Karena di sini kita pakai spasi, jadi dianggap sudah berakhir ya, terminating tadi. Nah, caranya supaya si do-nya ini kebaca, kita gunakan fungsi yang ini. GetLine, panggil fungsi cin-nya, kemudian panggil variabelnya ya.
full name. Ini adalah parameter dari fungsi getLine. Ya. Jadi parameter pertama itu adalah cin, parameter yang kedua adalah variabel stringnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka nanti hasil yang muncul adalah full name dari si John Doe ini tadi. Gitu. Bisa dipahamin ya? Halo, masih pada? Bisa Bu. Oke, iya ini semoga masih pada sadar, masih pada menyimak ya. Jadi ini udah tambah siang nih. Saya agak kurang bisa ngasih intermezzo ya, karena di sini materinya lumayan padat. Kalau misalnya nanti kita kebanyakan intermezzo, jadi nggak beres ya materinya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang terakhir tentang white space yang namespace std tadi. Ada? Bu. Bu. Oke, siapa? Sultan Muhammad. Cukup Bu. Siapa? Cukup. Oh, cukup. Saya boleh nanya Bu. Oke, Rehan, gimana? Itu return 0 tuh selalu ikut ya Bu ya? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, jadi sebenarnya untuk return ini kan kaitannya dengan nilai yang dikembalikan dalam suatu fungsi ya. Nah, kita kan di sini pakai fungsinya main sebagai fungsi utama. Maka standar dari suatu bahasa pemrograman itu kalau kita menggunakan fungsi biasanya nanti ada nilai yang dikembalikan. Nah, untuk mengembalikan nilai kita pakai kata kuncinya return. Nah, di sini return-nya 0. Sebenarnya kalau kalian mencoba di program, ya, kalian coba ini dihapus ya. Ini sebenarnya masih bisa muncul hasilnya. Ya, nanti ini bisa dicoba ya. Karena memang tidak ada nilai yang dikembalikan. Karena di sini parameternya tidak ada si main-nya ini ya. Nah, lain halnya kalau nanti kita belajar tentang fungsi, di sini ada parameter, ada nilai, maka nanti return-nya ini harus dipakai. Karena dia akan mengembalikan nilai. Nah, kalau yang ini kan nilainya 0 ya, berarti tidak ada nilai yang dikembalikan, dia hanya menampilkan hasilnya. Jadi sebenarnya ini kalau dicoba sih bisa dihapus ya, dia akan tetap jalan programnya. Gitu ya, Rehan ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bu Oke. mau nanya Bu. Oke, gimana Teguh? Bu kalau misalkan setelah variabel kan yang variabelnya kan full name ya Bu ya. Ya, Kita dikasih kurung tegak misalnya jumlah karakternya 50 nanti hasilnya sama kayak getline ini nggak Bu? kurung tegak gimana maksudnya? Kurung tegak nanti dikasih karakter gitu Bu. Sebentar, saya belum nyambung. Nulisnya nanti gimana? Kalau misalkan full name dikasih apa? Oke. Oh, itu maksudnya indeks Ya Bu. ke 50. Oh, full name 50 gitu ya. Ya nanti hasilnya sama kayak getline nggak Bu? Oh, ini sudah masuk ke array ya. Jadi dia sudah ada ukuran ya, size ya. Jadi si full name itu dia punya size sebanyak 50 karakter. Gitu ya. Iya Bu. Nah, ya. Jadi ya bisa, tetap bisa. Ini nanti jatuhnya ke array. Kalau misalnya kita mau input nama, berarti karakternya sudah dibatasin sebanyak 50. Gitu. Kecuali kalau misalnya nanti yang di-input namanya lebih dari 50 ya karakternya, yang muncul ya cuma sampai 50. Tetap pakai getLine. Berarti kalau getline mah menampilkan keseluruhan ya Bu ya, tanpa dibatasi oleh karakternya gitu ya, Oh gitu, indeksnya. iya iya, iya seperti itu sih. Intinya memang nggak ada batasan ya di sini size-nya. Oke, Teguh, atau mungkin sebelumnya sudah pernah mencoba yang array? Baru baca-baca aja sih Bu. Oh gitu ya. Ya bagus ya. Jadi sudah apa namanya nanyanya udah lebih ini lagi ya untuk bab array ya. Jadi kalau misalnya tadi udah ada ukuran 50 itu dia sebenarnya udah masuk ke array karena sudah ada ukuran. Ya, jadi ada string, ada array. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau array kita nanti tidak perlu pakai library string. Tapi kalau string ya kita perlu pakai library string ini karena kaitannya dengan operasi menggabungkan string kemudian
apa tadi, mengubah nilai, kemudian ada lagi apa, menginput nilai dan seterusnya tadi ya. Oh dia, dan fungsi getLine ini juga kalau nggak salah dari string ya, kalau nggak salah. Tapi ini mungkin bisa dicek lagi deh, ya. GetLine ini dia apakah dari library string atau IOString, ya, seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ada yang keliru, mungkin bisa diralat ya, misalnya di pertemuan berikutnya, ini Bu, saya punya sumber seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita diskusi ya lewat screen sharing ya. Oke, gimana Teguh? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ya. Ya, semoga nggak puas ya. Jadi kalian bisa mencari tahu lagi. Kalau misalnya masih penasaran, apa namanya? Ya tadi tuh ya yang ditanyakan ya. Nah, ini terakhir ya. Ini 10 menit terakhir ya. Ya, jadi untuk yang terakhir di sini bagaimana menghilangkan namespace. Nah, yang tadi ya, yang ada using namespace std. Ini kan tadi ada yang nanya, apakah selalu pakai seperti ini, Bu? Nah, ini nih, using namespace std. Sebenarnya bisa ya, kita tidak menggunakan. Tapi kita lihat dulu gunanya apa di sini ya. Oke, nah jadi pada beberapa program C++ ini bisa berjalan tanpa adanya standar library namespace. Jadi yang namespace ini tadi itu adalah standar library ya, yang bisa kita pakai ketika kita apa namanya mau mengakses apa namanya fungsi-fungsi standar seperti in, out ya pada library IOStream. Nah, kalau tidak mau menggunakan namespace, berarti kita menggunakan kata kunci std tadi di setiap operator, bukan operator ya, di setiap fungsi ya, fungsi cout ya, atau di sini juga string ya. Jadi contohnya di sini kita tidak menggunakan namespace nih, atasnya ya, kosong. Kemudian kita mau mengakses variabel greeting ya, string greeting. Nah, maka di sini wajib menggunakan std sebagai kata kunci. Kemudian ada operator titik dua kali seperti ini ya. Nah, ini udah standar dari C++-nya. Jadi kalau kita mau manggil fungsi cout atau di sini ada variabel string ya, berarti ada semacam operator apa nih, petik dua, bukan petik dua ya, titik dua ya, titik dua sebanyak 2 kali. Nah, ini akan selalu dipakai di setiap baris yang ada cout-nya. Ya, atau in juga ya. Kalau nggak salah in juga wajib pakai std titik dua seperti ini. Nah, kalau melihat seperti ini kan repot ya. Setiap kali kita mau akses fungsi cout harus buat std terus. Nah, makanya tadi kita pakai standar library namespace ini tadi. Ya, supaya tidak repot harus mendeklarasikan ulang si kata kunci std-nya. Jadi seperti itu ya fungsi dari namespace ya. Tadi ada yang nanya ya. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ini suara-suaranya kayaknya udah mulai agak lemes nih, ngantuk ya. Oke, ini saya mau lihat dulu deh yang masih menyimak. Coba tolong raise hand. Raise hand sebelum kita masuk ke yang terakhir ya. Ini tinggal satu lagi ada tentang boolean. Oke, oke, 31, 32, 33. Oke. Ini jumlah pesertanya ada berapa nih? 50 ya. Oke, ya separuh lebih lah ya insya Allah ya, masih menyimak ya. Meskipun menyimaknya mungkin sambil ngapain nggak tahu ya saya. Tapi ini kamera masih pada nyala ya. Saya belum ngecek kamera nih. Coba saya cek nih, pada nyala nggak nih? Oke, langsung ada yang apa namanya muncul di sini ya. Iya, jadi untuk yang kameranya masih off, saya berbaik sangka saja mungkin jaringannya masih kurang stabil ya. Oke. Nah, ini terakhir ini tentang boolean ya. Kita kembali lagi ke materi terakhir. Semoga masih tetap bisa menyimak ya. Kalau misalnya kalian ngantuk-ngantuk dikit mungkin bisa sambil minum atau ngemil nggak apa-apa lah ya. Asal jangan tidur ya. Tiba-tiba udah tidur aja ini. Oke. Nah, untuk yang boolean ini belum saya share ya. Udah muncul belum? Udah, Ibu. Udah Oh, udah muncul, ya. Bu. Oh, oke ya tampilan sini.
Nah, untuk boolean tadi kan sempat dibahas mengenai tipe data boolean ya. Jadi dia hanya memiliki dua nilai iya, tidak, atau on, off, true, false ya. Jadi intinya sih sama ya. Seperti logika apa tadi? Logika apa ya? Sebelumnya assignment tadi ya, yang sama dengan ya. Kalau membandingkan dua ekspresi atau pernyataan, maka nanti hasilnya bisa true atau false ya. Atau yang and or tadi ya, itu mirip-mirip. Nah, tapi kalau penggunaan boolean ini dia lebih ke apa ya? Misalnya kayak ada suatu kondisi kalau misalnya dia bernilai true, maka apa yang terjadi? Kemudian kalau dia bernilai false, maka apa yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya aja. Misalnya di sini ada variabel boolean ya. Ingat penulisannya bool ya. Bool aja, bukan boolean. Nah, untuk bool di sini nama variabelnya is coding fun, kemudian nilainya true. Karena tadi nilai boolean itu antara true dan false. Nah, jadi cuma ini sih sebenarnya nilainya, nggak ada yang lain. Jadi kalau misalnya kalian coba-coba mengisi nilainya yang lain ya, maka nanti ini error. Karena tipe data boolean tidak mengenal nilai selain true dan false. Maka nanti hasilnya kalau di out kan, is coding fun, berarti yang muncul adalah angka 1 untuk true, sementara yang false-nya ini 0. Ya. Jadi seperti itu aja intinya. Mirip seperti yang contoh sebelumnya tadi ya, ketika kita membandingkan lebih besar lebih kecil dua bilangan, yang muncul itu true untuk 1, false untuk 0. Nah, mungkin ini belum terlihat ya apa perbedaannya. Nah, ini nanti akan terlihat di contoh ya. Nah, ini misalnya kayak yang tadi kita dapat menggunakan operator perbandingan lebih besar lebih kecil untuk mengetahui apakah ekspresinya benar atau salah. Jadi ini tuh sebenarnya walaupun di sini tidak ada tipe data booleannya, tapi pada dasarnya si out-nya itu adalah logika boolean true atau false. Ya, ini contohnya kebetulan bukan tipe data boolean ya, tapi integer. Oke, mungkin ada contoh yang lain nggak di sini? Oh, ini latihan ya. Oke, ini masih latihan. Nah, ini juga bisa kalian coba ya nanti untuk apa namanya? Sebenarnya saya latihannya ini tuh ngambil dari yang Wetri School tadi ya. Jadi kalau kalian buka-buka Wetri School, nanti kalian akan temukan bentuk soalnya mirip atau sama seperti ini ya. Oke, jadi nanti ini bisa dicoba-coba untuk di praktiknya ya. Oke, selesai sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan terakhir? Ini materinya sudah saya share ya di LMS ya, yang kuliah online. Kalian bisa sekalian akses di situ dan sekalian bisa langsung absen juga. Absennya saya tutup sampai jam 3 sore ya. Oke, kalau yang kemarin ada yang tidak bisa absen atau mungkin tombol submitnya masih belum muncul, itu saya mungkin ini ya pengaruh cookies di browser, coba di clear cache ya, clear cache di browsernya, kemudian nanti login ulang lagi dan itu semoga tombolnya bisa muncul ya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Cukup Bu. Ya, Iya, semoga Ibu. semoga bisa dipahamin dan bisa menambah wawasan baru ya mengenai konsep-konsep dari dasar pemrograman. Oke, ini udah ada yang azan ya. Oke, saya screenshot dulu ya untuk dokumentasi ya. Bu, Oke, siapa Bu, tadi? Ya. kalau password yang di kuliah online saya lupa, Bu. Oh, oke. Kalau nggak salah QWERTY ya, benar nggak? Iya Ibu sama, aku juga nggak bisa buka, belum diubah tapi nggak bisa, tetap Oh nggak gitu. bisa. Oh yaudah. Iya, Jadi untuk yang belum bisa nanti namanya di list aja ya. Kemarin tuh pakai apa sih username-nya? Nim ya. dan NIM Ibu. Oh ya, jadi nim sama nama nanti di list di WA ya. Oke, Ya, nanti Bu. saya coba cek apakah udah terdaftar atau belum. Siapa tahu belum terdaftar malahan ya. Oke, ini saya screenshot dulu ya untuk dokumentasi. Saya mulai dari slide yang pertama. Oke. Ini ada yang pakai aksesorisnya di Zoom ya. Wah, suaranya ya kedengaran. Bentar, ini saya save-nya agak lama nih. Soalnya banyak yang dibuka nih.
Kalau untuk absen manual nih saya nggak sempet ya ngabsen ya. Nanti saya lihat dari apa Zoom-nya aja ya. Rekaman Zoom-nya ini udah otomatis ada, jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya Bu saya belum absen atau mungkin Bu di Sikadunya nggak bisa absen. Nah itu sebenarnya sih saya nggak terlalu ngambil dari sana ya datanya. Jadi itu untuk masalah administrasi aja sih. Tapi tetap aja kalau misalnya kalian bisa absen ya absen aja gitu ya. Jangan jadi ke absen. Karena nanti jadi kosong nggak ada administrasinya ya. Ini yang slide kedua. Berisik banget ya. Oke, slide yang ketiga. Ini ada yang off ya, kameranya yang terakhir-terakhir ini. Ini nggak tahu nih, jangan-jangan orangnya udah nggak ada aja. Oke, iya. Saya cukupkan ya untuk pertemuan 3. Insya Allah kita ketemu hari Jumat, mungkin sekitar pukul berapa ya? Kalau 70 menit setelah jam 8 berarti jam berapa tuh? 9:10 ya? Ya, jam 9:10 ya? Atau mungkin jam 9:15 Iya ya? Bu, Ya. jam 9:10. Iya. Tapi saya tuh terus terang memang agak susah ya kondisinya kalau apa namanya sebelum jam 10 ya karena memang kondisi di saya sekarang kan sedang ada bayi dan itu dua balita dan itu memang agak kewalahan kalau WFH. Jadi biasanya sih jam-jam 9 itu memang agak apa riweuh ya, masih agak riweuh. Nah, jadi kalaupun nanti mungkin mulainya sekitar jam-jam setengah 10 lah ya hari Jumat itu ya. Insya Allah semoga nggak telat. Dan kalaupun kalian misalnya ingin diskusi, saya bisa langsung buka Zoom-nya ya. Kalian nanti bisa diskusi dulu di Zoom room ini. Misalnya ada pertanyaan seputar praktikum, diskusi dulu sesama. Nanti saya akan masuk di pukul setengah 10. Gitu ya. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Sehat Ibu. Ya, amin. Ibu, makasih Bu. Ya. Ayo tuh, kalau terkenal nggak akan